Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Mardiana, dalam video pembelajaran mata kuliah Kimia Analisis dengan materi pembelajaran yaitu metode gravimetri. Silahkan disimak baik-baik. Tujuan pembelajaran video pembelajaran ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar metode gravimetri. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan dan memahami tahapan-tahapan dalam metode gravimetri. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kondisi optimum pada analisis dengan metode gravimetri. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menghitung kadar analit dengan menggunakan metode gravimetri. Masuk ke outline pembelajaran yang pertama yaitu definisi metode gravimetri. Metode gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif konvensional dengan menggunakan prinsip penimbangan atau pengukuran berat sebelum dan setelah suatu zat tersebut diisolasi dari sampel. Referensi lain menjelaskan gravimetri merupakan metode analisis kuantitatif unsur atau senyawa berdasarkan bobotnya yang diawali dengan pengendapan dan kemudian diikuti dengan pemisahan endapan dan diakhiri dengan penimbangan. Contoh pada gambar ini yaitu menentukan identitas kation pada garam sulfat dengan prosedur larutan MXSO4 ditambahkan larutan BaCl2, kemudian akan membentuk padatan BaSO4 yang mengendap. Selanjutnya, dasar-dasar metode gravimetri. Analisis gravimetri merupakan suatu teknik analitis yang didasarkan pada pengukuran massa. Salah satu jenis analisis gravimetrik melibatkan pembentukan, isolasi, dan penentuan massa suatu endapan. Prosedur ini umumnya diterapkan pada senyawa ionik. Suatu metode analisis gravimetri biasanya didasarkan pada reaksi kimia seperti berikut ini, di mana A kecil merupakan molekul analit A besar yang bereaksi dengan R kecil yang merupakan molekul reagennya R besar dengan produknya yaitu A besar A kecil, R besar R kecil. Biasanya merupakan suatu substansi yang sedikit larut yang bisa ditimbang setelah pengeringan atau yang bisa dibakar menjadi senyawa lain yang komposisinya diketahui dan kemudian ditimbang. Prinsip dari metode ini adalah cuplikan dengan berat tertentu diolah sehingga memperoleh senyawa tidak larut dan murni dari suatu zat. Kemudian diperiksa endapan yang dipisahkan dari larutan. Endapan ini kemudian disaring dan dicuci agar terbebas dari zat pengotor yang melarut. Selanjutnya, endapan dikeringkan dan ditimbang dengan beranggapan bahwa komposisi kimia dari endapan diketahui, lalu dapat dihitung persen zat dalam cuplikan. Untuk memperoleh keberhasilan pada analisis dengan metode gravimetri, maka harus memperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama, unsur atau senyawa yang ditentukan harus terendapkan secara sempurna. Yang kedua, bentuk endapan yang ditimbang harus diketahui dengan pasti rumus molekulnya. Dan yang ketiga, endapan yang diperoleh harus murni dan mudah ditimbang. Selanjutnya, tahapan analisis metode gravimetri. Secara umum, tahapan
utama dalam analisis gravimetri adalah pengendapan analit, lalu proses isolasi analit dan pengukuran berat analit. Secara berurutan tahapan analisis metode gravimetri ini yaitu yang pertama persiapan larutan dengan cara melarutkan sampel untuk jenis sampel padatan. Lalu yang kedua precipitation, yaitu pembentukan endapan dengan menambahkan reaksi pengendap secara berlebih agar semua unsur atau senyawa diendapkan oleh reaksi. Pengendapan dilakukan pada suhu tertentu dan pH tertentu yang merupakan kondisi optimum reaksi pengendapan. Tahap ini merupakan tahapan paling penting. Yang ketiga yaitu digestion atau menumbuhkan kristal-kristal endapan. Setelah terbentuk endapan, maka perlu dilakukan penyempurnaan endapan dengan cara membiarkan larutan yang berisi endapan selama beberapa saat dalam penangas air atau water bath. Yang keempat yaitu filtration atau penyaringan endapan. Setelah itu washing atau pencucian endapan dengan cara menyiram endapan di dalam penyaring dengan larutan tertentu. Langkah yang keenam yaitu drying atau pengeringan endapan sampai mencapai berat konstan. Dan langkah yang ketujuh yaitu weighing atau penimbangan endapan, dan langkah yang terakhir yaitu perhitungan kuantitas analit dalam sampel. Masuk ke penjelasan tahapan yang pertama yaitu persiapan larutan. Persiapan larutan ini meliputi pelarutan sampel padatan dan penambahan pereaksi pengendap. Pereaksi pengendap yang dapat digunakan dapat berupa senyawa anorganik ataupun senyawa organik dengan catatan pereaksi pengendap tersebut harus spesifik dan mudah menguap. Mengapa dipilih yang mudah menguap? Hal ini dilakukan agar zat pengganggu yang tidak hilang ketika pencucian endapan, maka zat tersebut akan hilang sewaktu pemanasan atau pengeringan endapan. Nah, berikut ini merupakan reaksi pengendap yang digunakan untuk menetapkan beberapa ion. Seperti contohnya untuk mengendapkan ion Fe3+, maka lebih baik menggunakan reaksi NH4OH daripada NaOH atau KOH. Mengapa demikian? Reaksi antara ion Fe3+ dengan OH- membentuk endapan FeOH3. Ketika endapan yang diperoleh kemudian dikeringkan melalui pemanasan, maka reaksi NH4OH yang tersisa akan menguap sehingga tidak mengganggu analisis. Hal demikian tidak terjadi apabila reaksi yang digunakan yaitu KOH atau NaOH, karena kedua senyawa tersebut sukar menguap saat proses pengeringan, sehingga akan mengganggu hasil analisis. Nah, beberapa reaksi pengendap lainnya untuk mengendapkan ion seperti Ba2+, Cu2+, Cl-, dan SO42- terlihat pada tampilan ini. Selanjutnya, pembentukan endapan. Adanya penambahan reaksi pengendap menyebabkan partikel-partikel ion reaktan berkelompok membentuk partikel yang disebut nukleus dengan diameter 10⁻⁸ cm sampai dengan 10⁻⁷ cm. Adanya pergerakan ion-ion menyebabkan ion-ion yang berlawanan muatannya akan menempel pada permukaan nukleus sehingga terbentuk partikel koloid dengan diameter 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁴ cm.
Partikel koloid ini selanjutnya akan semakin membesar hingga membentuk endapan dengan ukuran lebih dari 10⁻⁴ cm.